Maka saya pikir sakit hati ini masih ada. Tapi apakah sakit hati saja? Atau gimana? Menurut pendapat kalian, apa yang menjadi alasan mereka semua ini tiba-tiba menjadi hostile atau galak? Mas Anies ini apapun yang terjadi, dia ini tetap menjaga kata-katanya untuk tidak secara frontal menyakiti hati. Nah, tapi di sini mungkin karena di akhir-akhir ini tadi, jadi sepertinya mungkin ada sebuah himbauan atau brief atau mungkin ada sebuah rehearsal untuk mereka ini coba lebih galak lagi, lebih galak lagi. Bagus, oke, lebih galak lagi. Nah, seperti itu. Halo Sensikers, apakah kalian termasuk kepada orang-orang yang percaya akan hasil survei elektabilitas Capres di pemilu 2024 ini? Karena kalau saya percaya walaupun tetap harus melihat lembaga surveinya apa dan siapa yang merilisnya. Karena per hari ini, tanggal 6 Februari 2024, Prabowo Gibran ini masih memimpin dengan perolehan lebih dari 50% suara. Bahkan ada sebuah lembaga survei, Poltreking, mari kita sebut namanya, merilis hasil survei di Jawa Timur yang merupakan daerah yang memegang peranan penting atau lokasi kunci, yang mana di tempat tersebut Prabowo dan Gibran memperoleh perolehan suara hingga 60%. Dan ini menyisakan peringkat kedua sama dengan nasional, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di peringkat yang ketiga. Mengapa ini penting? Akan menjadi jawaban dari pertanyaan dalam konten saya. Tapi kita akan mencoba mencari tahu mengapa PDIP ini terlihat seperti panik dan putus asa sehingga terkesan menyuruh Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Ahok untuk menyerang istana. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Pak Mahfud akhir-akhir ini menyampaikan sebuah statement yang lumayan menggemparkan karena beliau ini mengatakan bahwa pimpinan parpol itu seperti bebek yang dipegang lehernya terus kemudian ngikut bebek-bebek yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai. Dan juga mengatakan bahwa KPU ini bermasalah sejak awal saat adanya sebuah vonis yang mengatakan bahwa ketua KPU ini dianggap melanggar kode etik dan diberikan peringatan keras. Kalau Mas Ganjar, ini semua dimulai dari debat terakhir kemarin dengan statement yang ini bukan pertama kalinya. Dalam debat pun dia mencoba untuk mengajak Mas Anies ini merujak Pak Prabowo, tetapi nggak berhasil. Mas Anies lebih memilih untuk tenang karena tahu mungkin posisinya ada di posisi ketiga. Sedangkan Mas Ganjar di sini memiliki sebuah tujuan. Nah, saya nggak tahu ini tujuannya adalah karena kepanikan PDIP atau memang tujuan yang saya curigai ini ada. Nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan, tapi jangan di speed up ke akhir video. Tapi yang pasti serangan-serangan kepada istana yang ya tentu saja terafiliasi dengan Gibran Rakabuming ini terus diserangkan. Bahkan di statement terakhir pun ini beliau ini nggak ngasih kendor, tetap menyerang dan seakan-akan seperti seorang striker dalam sebuah laga penentuan. Beliau ini melakukan serangan-serangan even di injury time. Lalu tidak hanya itu, beliau pun mengatakan bahwa saat dikonfirmasi tentang pelanggaran kode etik yang ditimpakan kepada ketua KPU, beliau menyebut bahwa apa yang bisa kita banggakan dari pemilu yang ada saat ini. Lalu menambahkan bahwa ini di kampanyenya, apakah negeri ini sudah kehilangan moral dan etika, kembali etik dan etik dipermasalahkan, serta meminta paslon 02 ini jika memang mereka ini masih punya malu untuk mundur saja, mungkin seperti itu implikasinya. Dan juga bagaimana dia menyarankan kepada kita semua untuk bertobat. Apakah memang ini adalah sebuah dosa? Dan tidak berhenti di situ, seakan-akan Mas Ganjar yang dulu adalah media darling dan seseorang yang sangat-sangat disukai karena keramahannya, kebapaannya, dan di sosial media yang ditunjukkan dia sebagai seseorang yang bisa berbicara kepada siapa saja karena beliau ini selalu mengucapkan kata-kata yang jenaka dan juga menyejukkan. Ini mengatakan saat jangan-jangan jika nanti Ahok ini menunjukkan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud, maka pendukung 03 ini nanti malah akan banyak yang pergi atau malah tidak mau mendukung 03. Dan beliau mengatakan bahwa take it or leave it, bahwa 03 memiliki nilai-nilai yang mereka pegang dan mereka tidak memaksa orang-orang ini untuk masuk ke dalamnya. Kira-kira seperti itu mungkin yang dimaksud. Mengapa menjadi sedemikian harsh, sedemikian keras? Apalagi ditambah dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang sempat disebut sebagai kuda putihnya Jokowi karena memasukkan Ahok kepada 03. Ini dianggap akan menutupi kemungkinan 01
atau mendukung 01 untuk nanti merapat ke 03 jika ternyata terjadi putaran kedua. Ini bahkan menyerang secara bertubi-tubi dan videonya ini tersebar di dunia maya. Tersebut dalam sebuah video, ini kalau dilihat seperti perayaan acara Imlek atau Tahun Baru Cina, di mana Ahok mengajak memilih seorang pemimpin yang masih sehat dan tidak memilih pemimpin yang tidak sehat, yang emosional, dan tidak terbukti bisa kerja. Ini kalau ada kalimat negatif disematkan kepada kalimat negatif itu, saya agak orang-orang mungkin perlu sejenak untuk berhenti berpikir atau perlu sekolah dulu untuk bisa mengerti tidak terbukti bisa bekerja. Nah, artikan sendiri itu, tapi seakan-akan mengindikasikan bahwa Pak Prabowo ini tidak sepenuhnya sehat. Bahkan mengatakan jika Gibran ini tidak bisa kerja dan juga Pak Jokowi pun diindikasikan demikian. Dengan sebuah pertanyaan, Jokowi emang bisa kerja? Saya tahu loh. Nah, ini kan sesuatu yang kalau saya kira memang dipilih untuk jelas-jelas menyerang secara frontal. Ada apa dengan para kader-kader dari PDIP ini? Pak Mahfud bukan ya, tapi saya pikir saat dia sekarang ini ada di sini, tentu saja titipan terbesar dari partai pengusung ya. Mengapa mereka ini terlihat galak akhir-akhir ini? Terlihat lebih menunjukkan sebuah ofensif atau serangan. Berbeda dengan Mas Anies yang lebih memilih untuk berhati-hati saat berstatement. Kalau menurut saya ini semua masih ada rasa sakit hati yang muncul karena ujuk-ujuk ini ditinggalkan. Tiba-tiba mereka yang sudah merasa bahwa pemilu ini akan dimenangkan dan semua hal ini tadi sudah ada dalam genggaman, tiba-tiba menguap begitu saja saat Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan dukungannya kepada kandidat yang ada di 02 yaitu Pak Prabowo, dan lebih-lebih lagi memasukkan anaknya menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto dengan cara yang memang ini agak dramatis kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau bisa ketemu dengan saya akan bilang ini tidak melanggar undang-undang. Kalau etika ya kembali lagi, etika siapa? Karena jika ternyata ini dilakukan oleh orang yang ada di pihak yang sama, itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang tidak melanggar etika tiba-tiba. Maka saya pikir sakit hati ini masih ada. Tapi apakah sakit hati saja? Atau gimana? Menurut pendapat kalian, apa yang menjadi alasan mereka semua ini tiba-tiba menjadi hostile atau galak? Saya melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk menentukan sikap. Karena selama ini mereka ini kehilangan arah. Harus seperti apa? Jika Mas Anies sengaja menunjukkan sebagai antitesa dari Jokowi atau oposisi, maka kemudian 03 ini bingung. It's already taken. Mereka nggak bisa ngambil posisi berlawanan. Saat mereka mengatakan berkelanjutan pun, ini mereka masih tetap berusaha untuk mengambil orang-orang yang memihak atau tegak lurus kepada Jokowi. Sedangkan orang-orang ini masih tetap setia. Dan ini ternyata tidak mendongkrak suara. Maka saya boleh katakan bahwa mereka akhirnya mengambil sebuah stand atau satu tempat titik berdiri, mereka akhirnya mengatakan bahwa oke, kami di sini akan ikut mengkritik pemerintah. Dan apa yang dikritik itu bukan sesuatu yang akan dilakukan nanti ke depannya, tapi melainkan proses Pak Jokowi saat mencalonkan Gibran Raka Buming Raka. Dan kita melihat bahwa arah serangannya semua itu kompak menuju ke sana. Dan mereka seakan-akan ingin mengumpulkan dan mengkonsolidasi basis suara mereka yang sudah mereka miliki selama puluhan tahun ini. Orang-orang yang merupakan simpatisan setia, apapun yang terjadi akan tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Mereka seakan-akan ingin memisahkan orang-orang ini tadi dari orang-orang yang tadinya ini PDIP tapi mendukung Jokowi juga. Maka dengan cara ini seperti sebuah saringan yang bisa membuat mereka semua mengetahui siapa yang masih akan setia dan akan memilih untuk berpaling ke lain hati. Dan dengan ini harapannya mereka akan bisa menunjukkan identitas baru dengan cara yang militan dan melakukan sesuatu yang mungkin malah tidak dilakukan oleh seorang Anies Baswedan. Mas Anies ini apapun yang terjadi, dia ini tetap menjaga kata-katanya untuk tidak secara frontal menyakiti hati. Nah, tapi di sini mungkin karena hal-hal yang tadi di atas dan hal yang terakhir ini nanti, saya pikir mereka akhirnya menjadi bisa saja atau saya duga di sini corong dari Bu Ketum untuk menyuarakan apapun yang tidak bisa disuarakan oleh beliau ini tadi secara etika mungkin, sehingga saat Ibu Mega ini berpidato atau berorasi, banyak hal yang mungkin tidak bisa dikatakan secara langsung, ini diterjemahkan menjadi bahasa di lapangan yang bisa lebih dimengerti oleh para simpatisan akar rumput mereka. Dan ini adalah satu hal yang saya kira juga bagus karena akan memisahkan antara pendukung 02 dan 03 dengan garis yang tegas. Dan ini yang menarik, yang kalau boleh saya katakan mereka ini sejak sekarang itu sepertinya ingin mengambil alih pendukung 01. Nah, kok bisa? Ya mereka ingin mendapatkan pendukung 01 yang jelas-jelas mengoposisi kepada 02 yang nggak suka. Apakah bisa diambil sekarang? Tidak sekarang, tapi nanti di putaran kedua. Kok bisa seperti itu? Yuk kita lihat kartu yang berikutnya. Mereka ini mengetahui bahwa mereka memiliki
kesempatan yang walaupun itu tipis, tapi tipisnya ini kesempatan kedua loh. Kalau ternyata terjadi putaran kedua dan mereka masih yakin itu, artinya mereka harus mengambil alih pendukung 01 yang ya jika putaran kedua terjadi kan mereka ini harus menentukan pilihan. Ini akan bisa didapatkan jika mereka menunjukkan arah yang jelas untuk beroposisi kepada pemerintah. Dan jika ternyata putaran kedua ini terjadi, maka peran perubahan identitas yang saat ini dimiliki oleh 01 itu akan bisa diakuisisi, akan bisa diambil. Dan dengan seperti ini jembatannya adalah dengan menunjukkan kegalakan mereka di akhir-akhir ini tadi. Jadi sepertinya mungkin ada sebuah himbauan atau brief atau mungkin ada sebuah rehearsal untuk mereka ini coba lebih galak lagi, lebih galak lagi. Bagus, oke, lebih galak lagi. Nah seperti itu. Jadi ini sesuatu yang mungkin kalau buat kita akan kaget. Karena kita seakan-akan kehilangan Pak Mahfud yang dulu. Kehilangan Mas Ganjar yang dulu. Karena toh mereka juga seperti kehilangan Pak Jokowi yang dulu kan. Jadi saya pikir ya ini semua terjadi karena kontestasi politik yang ada saat ini. Nah, mereka tahu mereka harus merebut Jawa Timur yang merupakan benteng terakhir karena mereka takut di Jawa Tengah ini juga akan sudah bisa dikuasai oleh Gibran Rakabuming Raka, maka ketakutan ini harus benar-benar dimanifestasikan dengan cara nanti di putaran kedua Jawa Timur dan Jawa Tengah ini harus mereka akuisisi. Jika Jawa Barat saya pikir memang agak sulit karena mereka dari awal memang sudah anti terhadap PDIP itu sendiri. Tapi kita tidak tahu strategi apa yang akan dimainkan. Tapi untuk saat ini mereka jelas-jelas ingin mengidentikan diri, tidak lagi mendukung atau berafiliasi atau shock kepada pemerintah dan otomatis itu menunjukkan perlawanan yang lebih tegas kepada 02. Dan mereka pun sebenarnya juga berharap terjadi keajaiban. Ada sebuah blunder yang akan dilakukan oleh 02 sehingga nanti akan ada sebuah antipati atau mungkin kalau saya bilang buyer remorse dari orang-orang yang awalnya mendukung 02 dan kalau di 02 ini pindahnya pasti nggak akan langsung ujuk-ujuk ke 01 tapi melewati 03 terlebih dahulu. Sehingga mereka tetap berharap ada keajaiban walaupun itu kecil. Tapi tujuan mereka yang terutama di sini adalah berusaha untuk mengambil pendukung 01 jika putaran kedua nanti akan terjadi. Nah, saya kira ini semua adalah satu hal yang sebenarnya sudah ditunjukkan dari debat, walaupun kalau buat beberapa orang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan sebuah langkah yang bijaksana karena saya katakan ini sebenarnya adalah sebuah hal yang blunder. Rocky Gerung saja mengomentari bahwa Mas Ganjar ini tampak angkuh. Dan saya lihat ini karena ya nggak cocok karakternya dengan beliau yang selama ini dicitrakan kepada sesuatu yang berbeda. Tapi inilah politik. Perubahan sikap, perubahan perilaku yang harus ditunjukkan. Dan kenyataan bahwa sebenarnya tidak ada kawan dan lawan yang sejati. Kini kita melihat bagaimana Ahok berusaha untuk menyerang Jokowi. Tapi saya masih tetap melihat sepertinya nanti semua yang ada di sini akan jadi menterinya Prabowo Gibran. Bagaimana menurut pendapat kalian? Maka dari itu sebenarnya 02 di sini sudah melewati hasil pemilu. Mereka sudah legowo menerima bahwa 02 apapun yang terjadi akan tetap melaju dan jadi pemenang putaran pertama jika ternyata ini 2 putaran. Mereka sebenarnya tahu bahwa apapun langkah yang akan bisa memperadilkan atau mengetik-etikkan 02 ini nggak akan menghasilkan apa-apa. Mereka juga sudah mungkin menyetop buzzer-buzzer yang akan mereka kirimkan karena mengetahui bahwa ini semua tidak akan membawa perubahan signifikan mengejar 40% perbedaan yang juga akan tidak tercapai. Tapi mereka sepertinya saat ini sudah mengkondisikan bahwa oke, sekarang ini sudah putaran kedua. Ambil para pendukung atau simpatisan dari 01 dan akuisisi suara mereka karena inilah yang akan mereka konsolidasikan. Di luar bahwa akan ada gimmick yang lainnya untuk memperkuat dan menjadi pembeda dari 02 nanti. Jadi tetap di sini blunder ditunggu untuk terjadi, tapi mereka merasa bahwa pemilu ini sudah masuk ke putaran kedua. Mereka yang pertama juga mengakui bahwa ini 01 juga pasti sudah akan kalah dan mereka sekarang tinggal berharap agar pemilu ini tidak terjadi satu putaran dan hal-hal yang juga akan dialamatkan ini termasuk pelanggaran-pelanggaran atau pembatalan pemilu, hal-hal yang mungkin akan bisa menjadi kocok ulang dan menjadi sebuah kesempatan untuk memperpanjang pertandingan agar nasib Dewi Fortuna mungkin saja berpihak kepada mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira kalian masih tetap memilih capres dan cawapres yang kalian dukung atau mulai ada perubahan? Dan apakah mungkin jangan-jangan kalian memilih untuk tidak untuk mencoblos nanti? Maka saya ajak kalian semua untuk berpikir bahwa jangan, karena jika kalian tidak mencoblos maka surat suara yang tidak pergunakan akan sangat mungkin bisa dicurangi atau digunakan untuk melakukan kecurangan. Potensi itu tetap ada. Apakah pemerintah saya tidak? Banyak orang
karena mereka banyak memiliki simpati kepada capres yang berbeda, maka surat suara kosong bisa saja dicobloskan oleh oknum dan dicobloskan sesuai dengan keinginan mereka, bukan keinginan kalian. Siapa yang akan rugi? Maka pastikan kalian datang ke TPS di mana kalian terdaftar di tanggal 14 Februari 2024 nanti dan pastikan kalian memilih capres dan cawapres yang kalian dukung. 01, 02, 03 saya tidak memaksa kalian. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani kalian dan pastikan kalian ikut serta dalam upaya kita membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.